Selamat datang di channel AKH Auto Life. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan menuju ke sebuah tempat yang cukup viral di Kota Malang. Kita akan ke Sego Sambal Cak Uut. Jadi video kali ini saya akan ngasih tahu kalian rute menuju ke Sego Sambal Cak Uut. Tapi sebelumnya saya mulai perjalanan ini dari Hotel Haris Kota Malang. Perlu diketahui sebelumnya ya, kalau Sego Sambal Cak Uut ini ada dua store ya. Yang pertama itu ada di Jalan Simpang Raya Langsep nomor 41, Sukun, Kota Malang. Dan yang kedua ada di Jalan Soekarno-Hatta, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang. Dimana yang Simpang Raya Langsep itu yang kayak toko pertamanya ya. Jadi yang kedua ini yang baru ada di Soekarno-Hatta, tempatnya lebih besar, parkirannya lebih luas, dan tempatnya juga lebih mudah untuk digapai daripada yang di Simpang Raya Langsep ya. Kalau dari arah tol Singosari itu keluar tol belok kiri, tinggal menuju ke Kota Malang aja. Kali ini kita ada di Hotel Haris, jadi kalau mau keluar ke jalan utama kita harus keluar dulu dari komplek Riverside ini ya. Jadi kayak Hotel Haris ini ada di pertengahan perumahan ya, atau villa dan semacam itu yang namanya di Jalan Riverside. Untuk diketahui jarak dari Hotel Haris menuju ke Cak Uut itu jaraknya sekitar 7,3 km. Kurang lebihnya itu 15 menit perjalanan kalau naik mobil, dan itu kalau tidak terlalu macet. Kalau macet biasanya bisa lebih dari itu, karena kita tahu sendiri jalan utama Kota Malang itu menuju ke Soekarno-Hatta itu lumayan macet ya kalau hari Sabtu atau malam Minggu. Nah, ini perjalanan kita lakukan di hari Minggu siang, jadi harusnya nggak terlalu ramai. Semoga video ini bermanfaat ya. Kita udah di luar jalan utama ya, jalan utama yang dari arah Malang menuju ke Singosari ya. Kita di sini harus putar balik dulu teman-teman, karena Hotel Haris ini kalau dari Surabaya itu ada di kanan jalan. Jadi kalau kita mau keluar kita ya harus nyebrang, karena nggak ada, kita harus putar balik dulu di dekatnya McD dan Ricis. Sebenarnya banyak pilihan makan di Kota Malang itu ya, tapi spesial kali ini kita bikinkan rute perjalanan menuju ke Sambal Cak Uut. Biar kalian yang penasaran dengan makanan yang lagi viral di Kota Malang, inilah rutenya teman-teman. Jadi sini kita putar balik ya. Kalau lurus ini menuju ke gerbang tol Singosari. Di situ juga terlihat jelas gerbang masuk ke Kota Malang udah tampak di depan mata ya. Jadi kalau kalian dari gerbang tol Singosari lurus, lampu merah di perempatan Bentul itu, kalau lurus ke Kota Batu, kiri Kota Malang, kalian ambil kiri, lurus terus sampai kalian lihat ada gapura selamat datang di Kota Malang. Gapuranya di depan itu ya, dan kita putar balik karena kita dari arah Hotel Haris. Di sini kita putar balik di depannya McDonald teman-teman, yang bersebelahan dengan Perumahan Geraha Kencana. Di mana Perumahan Geraha Kencana ini jalan menuju ke Waterpark Hawaii, salah satu tempat wisata kolam renang terbesar di Kota Malang. Sekarang kita ada Jalan Raya Bali Arjosari, dan kita lurus terus sampai kita menemukan Jalan Raya Borobudur. Ya di sini dulu ya, zaman dulu saya masih kuliah ya, McDonald, Ricis itu belum ada di sini teman-teman. Di sini tuh kayak ya jalan nasional biasa ya, jalan biasa ya. Kalau McDonald dulu cuma ada di Watugong aja. Sekarang ada di sini juga. Jadi awal masuk kota udah disambut sama McDonald dan Ricis teman-teman. Gede sekali itu. Di sini kita lurus terus, kita naik ke flyover ya. Kalau kapan hari kita ke Bakso Presiden, kita lewat jalurnya tuh ambil yang kiri, kita lewat Terminal Arjosari ya. Dimana kalau lewat yang kiri itu kita melewati Perumahan Araya teman-teman, perumahan mewah di Kota Malang. Dan kita menghindari jalan utama yang lurusnya ini, Ahmad Yani ini, karena biasanya kalau Sabtu Minggu
atau lagi Sabtu sore itu macetnya luar biasa teman-teman. Jadi kita belok kiri kemarin ya. Tapi kalau kita mau ke Soekarno Hatta, kita mending lewat atas deh daripada lewat bawah, karena macet yang nggak jelas dan juga ada rel kereta api ya. Mungkin pada kereta api lewat malah lebih lambat kita datangnya. Jadi kita lewat flyover, kita lurus terus sampai di Jalan Raya Ahmad Yani. Kalau di Surabaya ya flyover kayak gini motor nggak boleh naik teman-teman. Tapi ya memang dari dulu kalau di Malang flyover ini sepeda motor boleh naik. Tapi kalian harus hati-hati ya, karena jalannya sempit ya, namanya flyover ya, terbatas lebarnya dan kiri pun udah jurang ibaratnya. Jadi kalian harus hati-hati kalau menyalip, apalagi kalau ada ceglongan, bahaya. Ternyata flyovernya cukup panjang ya teman-teman. Kalau dibandingkan sama jembatan Mayangkara yang di Surabaya, ini flyovernya lumayan panjang. Iyalah, karena bawahnya ada rel kereta api juga, jadi lumayan panjang ya, kayak di Yogyakarta ya. Kita udah masuk di Jalan Ahmad Yani, di mana Jalan Ahmad Yani ini biasanya terkenal dengan pusat mobil bekas ya. Kiri kanan itu banyak banget pusat mobil bekas. Kalau di Surabaya kayak Jalan Kertajaya. Dan juga variasi mobil juga lumayan ada di sini. Nah ya kan, kanan kiri ini banyak sekali. Dan kalau biasanya hari Sabtu sore itu macet banget teman-teman. Biasanya karena ini jalannya kan, tempat pembatas jalannya kan kecil ya. Jadi kalau orang putar balik itu bikin macet teman-teman. Padahal belum lampu merah. Jadi kita kalau lewat sini macetnya karena orang putar balik, kena lampu merah, dan juga ya semacam itulah ya, pertigaan. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga jalan raya utama ya, pasti macet lah ya. Dan juga yang paling terkenal di sini adalah bakso Solo Kidul Pasar teman-teman. Itu baksonya enak, harganya terjangkau, dan wah banyak banget pilihannya. Alhamdulillah saya udah pernah makan, jadi saya bisa bilang kalau di situ baksonya enak banget. Selain di sini juga kalian bisa lihat ya, di Karangploso itu juga ada Karangploso. Yang kanan ini ya parkirannya bakso Solo Kidul Pasar ya, sampai antri-antri gitu parkirannya. Bahkan kapan hari saya lihat di TikTok ya, TikTok itu sampai orang antri ya, itu belum buka udah nungguin, luar biasa. Bukti kalau emang bakso nikmat. Cuman kalau kalian pengen nggak antri ya, mending kalian beli yang di Karangploso teman-teman. Rasanya sama aja, tempatnya lebih nyaman malah. Dan juga searah kalau kalian mau liburan ke arah Batu Pujon, mending di situ ya, kanan jalan kalau dari arah Surabaya. Sekarang kita menuju ke Jalan Raya Borobudur, lampu merah. Ini pertigaan ini sering macet. Kalau kiri itu menuju ke Pakis teman-teman. Bisa tembus ke Bandara Abdurrahman Saleh juga. Bisa juga menuju ke arah Gunung Semeru. Zaman dulu saya kuliah kalau mau ke Semeru lewatnya situ. Nah, kita sekarang belok kanan di sini ya. Kita menuju ke Jalan Raya Borobudur. Di sebelah kirinya ada Masjid Sabilillah. Ini masjid nyaman, bahkan ada tempat menginapnya untuk para musafir. Kalau kalian gak sungkan ya silakan ya tidur di situ, enggak apa-apa. Untuk kanan jalan ini terkenalnya dengan Pasar Blimbing teman-teman. Kalau zaman dulu Pasar Blimbing itu gede banget. Nah sekarang ini kayaknya udah direlokasi atau dirapikan ya, jadi nggak terlihat kumuh dan bikin macet. Alhamdulillah ya, pasar-pasar di Malang kelihatannya udah ditata dengan baik. Kita terus saja. Borobudur ini yang terkenal di sini ada salah satu kampus swasta gede ya, dan itu lumayan rame ya kampusnya karena ada SMA-nya juga. Jadi ada SMA Widyagama dan juga kampus Universitas Widyagama. Kalau malam sini biasanya gelap jalannya itu. Tapi yang nggak tahu kalau sekarang ya, karena saya lewatnya siang hari nih. Apalagi dalam kondisi lapar ya, jadi nggak terlalu peduli kanan kiri ya. Pokoknya gas terus aja kita sampai ke Sego Sambal Cau teman-teman. Kalau zaman dulu juga jalannya itu yang lebar cuman sampai
kampus Wijayagama aja ya, atau sampai SMA-nya aja ya, itu jalannya satu jalur biasa. Sekarang udah gede gini, luar biasa ya Malang ya, perkembangannya pesat banget. Apalagi kampusnya memang banyak, kampus negeri dan swastanya gede-gede. Kalau kampus negeri di sini ada Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, ada yang swasta ada Unmer, ada juga Universitas Gadjayana Malang, Universitas Islam Malang atau Unisma, dan juga ada UMM ya. Kalau negeri ada lagi juga itu IAIN kalau dulu sebutnya, Malik Ibrahim, yang ada di jalan apa itu ya, di Noyo atau apa sih, lupa saya itu. Nah pokoknya itulah ya kampus-kampusnya itu. Jadi wajar kalau perkembangannya sangat pesat ya, karena mahasiswanya banyak, otomatis demandnya itu tinggi karena orangnya banyak, pasarnya terbuka ya. Jadi orang mau jualan apapun itu adalah pembelinya karena demandnya tinggi. Tapi kalau untuk anak kuliah biasanya ya jualannya ya paling kopi, makanan, dan juga jajan-jajan seperti itu ya, kekinian. Sekarang kita masuk simpul utama Jalan Raya Soekarno-Hatta. Kiri kanan udah banyak brand-brand besar ya, bahkan ada Pertamina, ada BP Migas, ada juga Shell ya. Di sini ada Gacoan, ada Guri Ramen, dan juga ada Calv ya, tempat ngopi kekinian juga ya. Ini kalau zaman dulu sih jalannya satu jalur doang, dan itu sebelah kiri bekasnya tadi itu adalah tempat lapangan futsal, teman-teman. Dulu lapangan futsal mainnya situ. Sekarang udah berubah semua jadi tempat nongkrong dan pusat ekonomi ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke Jalan Soekarno-Hatta. Kalau dari dulu Jalan Soekarno-Hatta ya pertanda masuknya ya pesawat, patung pesawat guys, Soekarno-Hatta. Dan juga jalurnya udah gede dari dulu seperti ini, dan semakin lama semakin ramai, luar biasa. Saya pernah buka puasa di Kota Malang ya, ternyata macet kalau lewat sini. Banyak sekali orang jualan kiri kanan saya. Ya mungkin anak mahasiswa cari cuan-cuan ya, jualan apa yang bisa dijual gitulah ya. Dan jaga di Soekarno-Hatta ini perumahannya terkenal Gria Santa, salah satu perumahan lama yang gede banget. Jadi kanan kiri belakangnya Jalan Soekarno ini adalah perumahan Gria Santa ya. Kalau dulu termasuk elit lah ya, tapi sekarang kayaknya posisinya yang elit, tapi perumahannya biasa aja, tapi bagus kok. Dan yang terkenal dari Soekarno-Hatta ini banyak banget tempat nongkrongnya ya. Saya nggak hafal. Yang saya pasti tahu di sini adalah Samanta Grida ya kalau dulu sebutnya. Sekarang Taman Grida, dan juga Universitas Brawijaya, teman. Rumah sakit Universitas Brawijaya. Di kanan jalan ini Rumah Sakit Brawijaya, kiri ini Taman Grida. Wah ini kalau hari malam minggu guys ramenya banyak. Mungkin ini anak kuliah libur atau gimana, jadi nggak terlalu rame. Kanan kiri tuh full. Yang pasti saya ketahui di Jalan Suat ini ya Buci Kids ya, salah satu toko anak-anak ya, perlengkapan bayi yang komplit di Kota Malang. Paling komplit di sini teman-teman. Buci Kids ada beberapa tempat, dan yang paling rame di sini. Karena saya pernah beli susu di sini, beli pampers di sini pas kita nginep di Sanaya Resort dulu. Ternyata nggak jauh beda dengan Surabaya harganya, bahkan ada yang lebih murah beberapa itemnya. Nah itu ya, terlihat jelas di kiri jalan adalah Buci Kids teman-teman. Sebelahnya itu parkirannya ya, sampai lantai 3 kalau nggak salah. Dan juga ada yang basement parkirannya itu, gede banget. Masya Allah, dulu zaman saya kuliah bos, sepi begini. Paling malam warkop yang pinggir jalan yang lesehan itu. Sekarang waduh, jadi kafe-kafe estetik yang mahal-mahal, mantap. Kita lurus terus, kita cari putar baliknya di mana ini ya. Jalannya rame nih guys. Pandangan saya ke kanan jalan nggak kelihatan karena banyak pohon yang lumayan tinggi nih, rumput-rumputnya juga, tanaman-tanamannya ini. Kayaknya di kanan jalan ini ya, kita harus putar balik. Wah, ini putar baliknya tutup. Kita gas, kita cari ya. Kalau dulu yang terkenal di sini Steak and Shake ya teman-teman, dulu kiri jalan itu ya. Dan juga apalagi ya,
Kayaknya saya kebablasan. Lu iya kudu puter balik ini Pak. Iku Universitas Politeknik Negeri Malang, Polinema. Aduh kebablasan ya Allah, maafkan ya. Harusnya saya tadi puter balik di situ teman-teman. Malah kita lurus ini, malah menuju ke jembatan Suhat yang terkenal itu ya, yang bolak-balik ada orang jatuh itu. Masya Allah, maafkan ya. Harusnya diputer balik situ ya kalau lihat Google Map ya. Ternyata kita kebablasan malah lewat sini, jembatan Suhat teman-teman. Ini jembatan Suhat ini terkenal ya karena tinggi banget ya, ternyata sungai di bawahnya itu. Jadi kalau ada orang jatuh itu sering banget. Waduh, kondisinya mengkhawatirkan ya. Bahkan ada yang coba bunuh diri berkali-kali di sini ya. Alhamdulillah saya nggak pernah lihat itu langsung ya. Pernah sih dulu orang nyasar jatuh ke bawah, pencuri tapi ya, lari dia kabur loncat, nggak tahu selamat atau enggak ya. Ya wis lah, itu zaman dulu ya. Udah kita putar balik ya, ini depan ini dulu kalau zaman saya kuliah langsung bisa masuk ke kampus. Sekarang mungkin karena bikin macet ditutup ya. Ya wis lah, kita putar balik, kita lewat depannya Polinema ya, Politeknik Negeri Malang. Seingat saya itu sih namanya ya. Kita lurus terus dan kita menuju ke Sambal Caut. Ternyata kalau saya lihat di map sini, Sego Sambal Caut ini bersebelahan dengan Bebek Nelongso ya teman-teman. Nggak tahu kenapa Bebek Nelongso itu banyak sekali store-nya yang tutup. Karangpoloso tutup, Surabaya apalagi tutup semua kayaknya. Nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin ada yang tahu bisa ceritakan kenapa ya. Karena sebenarnya saya cocok banget makan Bebek Nelongso. Enak loh guys, empuk, mantap, sambalnya mantap. Lagi makan di tempat sok nambah sambal terus. Kita pelan-pelan ya. Nah kiri ini ya, di Bebek Nelongsonya ya, Bebek Nelongso, dan ini dia Sego Sambal Caut. Akhirnya kita sampai juga guys di Sego Sambal Caut. Alhamdulillah. Oke teman-teman, saya rasa tutorial kali ini menuju ke Sego Sambal Caut cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur kalian dan menjadi sumber informasi untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bahagia selalu, sehat selalu, sampai jumpa.